Salam kepada Bapak. Selamat siang, silakan duduk. Baik, selamat siang anak-anak. Pada kesempatan hari ini ya, kita akan mulai pelajaran kita. Sudah saya pemimpin ketua kelas. Sebelumnya ada siswa yang tidak hadir pada hari ini? Ada Pak. Siapa saja? Riris. Terus? Samuel. Kemana Ririsnya? Sakit. Samuel? Sakit. Niko juga sakit tadi orang tuanya ya. Sakit dia ya. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini ya kita akan belajar fisika. Silakan siapkan bukunya sengaja, dibuka catatannya, dibuka dulu. Catatannya di sebelah, alat tulisnya siapkan juga. Baik, pada kesempatan hari ini Bapak akan memulai pelajaran dengan sebuah pertanyaan. Yaitu dengan menampilkan ada 3 benda di sini, anak-anak ya. Sebelumnya pernah melihat benda 1, 2, dan 3? Di sini Bapak juga sediakan secara langsung alatnya, ya. Ya, ada. Ini namanya apa? Ini? Kemudian? Nah, kira-kira dari 3 benda ini ada yang tahu perbedaannya? Beda bentuk. Bentuknya. Kemudian coba kalau Bapak berikan perlakuan, ya, kita coba sesuatu aja ya. Kemudian sini. Silakan. Kita hadir bentar ya. Teman-teman. Ya, coba kita perhatikan. Kalau dia menekan posisinya. Nah, sudah ditekan. Ini kita letakkan dulu. Kemudian ini ya, ditarik. Letakkan lagi. Nah, terakhir yang ini ditarik. Pasang lagi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Herodion. Anak-anak, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan tidak dari yang tadi? Ketiga ini apa terjadi? Makanan? Jam belakang besok? Semua benda itu kan elastis ya. Semua benda 3 ini? Iya. Semua elastis? Enggak, kalau yang plastisin kan kalau misalnya diberi perlakuan kan dia nggak bisa balik ke bentuknya yang semula gitu. Oh, berarti ini termasuk benda elastis tidak? Tidak. Ya. Kemudian kalau karet gelang? Tapi kalau kayak karet gelang di rumah Bapak itu ada juga ya, yang kalau ditarik kembali dia nggak kembali lagi. Berarti karetnya ini punya apa? Punya batas elastis. Ya. Baik, nah ini ada pertanyaan sebelumnya. Ya silakan. Apa manfaat dari yang kita pelajari hari ini, Pak? Oh, manfaatnya, terima kasih ya. Jadi yang Bapak lakukan barusan ini ada manfaatnya. Apa itu kita lihat slide ini untuk menjawab pertanyaan sebelumnya. Nah, sekarang siapa yang mau angkat tangan yang tahu 3 alat ini apa saja? Angkat tangan dulu ya, siapa? Ya, silakan. Samuel. Oh, yang terakhir ya, silakan. Itu soal apa ada pernya ya sama kayak gas. Oh, sampai gas. Oke, bagus ya. Kita masuk laptop motor. Kemudian gambar kedua. Kalian tadi? Pesawat kan? Apa kan? Ya, jangan ragu, jangan angkat tangan kalau udah ini. Kata gambar pertama. Ya, mana? Per pada kasur atau spring. Jadi sebenarnya kalau spring atau kita bisa loncat-loncat kembali lagi itu ternyata ada gasnya di dalamnya. Ya. Yang terakhir ini apa? Roda pada pesawat. Bayangkan pesawat dengan kecepatan itu untuk mendarat, ya. Itu membutuhkan roda yang juga terdapat tugasnya. Kalau nggak ada tugas, ya bayangkan bagaimana penumpang di atasnya. Ya. Karena kecepatannya itu luar biasa. Baik, pada hari ini manfaat yang kita coba pelajari. Ya.
demikian juga dengan kita sebagai manusia ya. Kita juga akan kembali ke Tuhan yang Maha Esa. Makanya dalam hidup ini kita butuh ya bermakna, jangan sampai dari. Baik, selanjutnya anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba masuk materi yaitu hukum Hop. Ya, di sini ada dua animasi Dr. Evan tentang bagaimana hukum Hop ini. Nanti kita akan coba belajar dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Ya, sebelum itu, Bapak sampaikan dulu kompetensi dasarnya. Kita mencatat kali aja. KD-nya pada hari ini yaitu kalian dapat menganalisis ya sifat elastis bahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian melakukan percobaan. Nah, ini yang percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan berikut presentasi hasil. Kita ada presentasi juga. Nah, indikatornya untuk mencapai KD yang anak, nanti kalian setelah belajar ini harus bisa menjelaskan bunyi hukum Hop. Nanti di akhir ada informasi, jadi harus tahu bunyi hukum Hop itu apa. Kemudian menerapkan persamaan hukum Hop. Nah, persamaannya juga tahu rumusnya, gitu ya. Nah, kemudian indikator yang 422 ini yang untuk KD 42. Kalian nanti akan secara berkelompok, ya, akan melakukan percobaan hukum Hop untuk ya menentukan hubungan gaya dan pertambahan panjang. Terakhir, nanti di presentasi salah satu kelompok akan menjelaskan bagaimana penggambaran grafik hubungan antara gaya tarik dan pertambahan panjang. Ya, jadi ini proses yang indikator kita ada sekitar 6 sifat, 6 langkah yang akan Bapak sampaikan nanti, dan semuanya secara lebih. Yang mana tujuannya anak? Ini kita coba lihat. Kalian harus dapat menyebutkan, di sini kita sudah ketemu kedua, ya, menyebutkan pengaruh gaya terhadap perubahan panjang tugas. Ya, di mana nanti anak akan melakukan percobaan hukum Hop dengan menggunakan pegas, misal, gunting dan sabit gitu ya. Kemudian peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, dan Bapak akan menilai sikap kalian nanti yaitu jujur, rasa ingin tahu, teliti dan tanggung jawab. Bapak sudah sediakan penilaiannya nanti ketika di kelompok-kelompok. Ya. Baik. Selanjutnya anak-anak, setelah ini, sekarang kita akan coba bentuk kelompok dulu. Ya, silakan. Bapak sudah menemukan kelompok-kelompoknya. Silakan membentuk kelompok dulu sekarang. Pada kesempatan hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Nah, itu modelnya gimana Pak? Coba lihat ke depan dulu. Jadi anak-anak, nantinya dalam prosesnya ya kita akan mencapai 6 langkah. Yang pertama yaitu stimulan atau pemberian rangsangan. Di sini nanti kalian akan semuanya secara berkelompok akan melakukan literasi. Literasi ini membaca buku dan membuat resume ringkasan tentang hukum Hop. Nanti misalnya di catatannya dikumpulkan ya semua ketika akhir pembelajaran. Kemudian nanti setelah Bapak berikan literasi tadi, ya Bapak akan memberikan LKS pada setiap kelompok. Nah di LKS itu nanti ada persoalan tentang identifikasi masalah. Setelah kalian tahu masalah-masalahnya, kalian akan mencoba mengumpulkan data dengan cara praktek, ya dengan cara praktek percobaan alas sejak kehidupan. Kemudian nanti dengan identifikasi data, ya identifikasi data ini pengolahan data kan. Jadi setelah dapat praktek kan dapat data, diskusikan, benar nggak data kita? Setelah didiskusikan, nanti ada namanya verifikasi atau pembuktian. Salah satu kelompok nanti Bapak pakai ke depan untuk menjelaskan itu, ya pembuktian ini. Nah, terakhir penarikan kesimpulan. Ya, jadi ini yang garis besar pelajaran kita pada hari ini. Setelah kesimpulan, di akhir ada tes dari Bapak, tes evaluasi, ya. Kita kembali ke kursus simulasi. Baik, kita masuk ke yang pertama yaitu literasi. Ya. Silakan kalian buka buku, ya, buku cetaknya dibuka. Halaman 40. Halaman 40 dan 41. Silakan. Halaman 40 dan 41. Nah, silakan coba kalian cari tahu ya konsep tentang hukum Hop itu seperti apa. Silakan ya. Dicatat di buku catatannya, silakan. Didiskusikan sama teman sebangku sekelompoknya, ditulis di buku. Dalam waktu 10 menit
Ya. Apa guys? Bagian atas. Apa guys? Yang ini kan. Oh, Mana? 35. 40. Sakit dia. Jangan ya dicatat di ini ya. Kita baca dulu dah. Ini saja bunyi sama harus ini saja bunyi sama cukup ya kelasnya. Semuanya mati yang ke depan. Semuanya mati yang ke depan dulu, yang menghadap belakang coba menghadap ke depan dulu ya. Sebentar. Baik. Sekarang kita masuk langkah yang kedua, yaitu problem statement atau pernyataan identifikasi masalah. Tadi kita sudah melakukan literasi tentang bagaimana Kumhok itu seperti apa. Baik, sekarang Bapak akan mendemokan suatu cobaan, suatu aplikasi. Ini Bapak ada pegas, ya, ada pegas. Kemudian ini Bapak memegang ada beberapa beban. Ya. Bapak akan coba letakkan dulu semuanya, perhatikan. Nah, mula-mula pegasnya itu seperti ini ya. Bapak letakkan bebannya jadi gini. Kemudian Bapak tambahkan seperti ini. Satu lagi ya. Terakhir, Bapak coba tambahkan lagi. Oke, baik. Nah, perhatikan. Sudah ada pertanyaan? Pak, Oh, silakan Kevin. Bagus sekali ya. Pak, kok ketika bebannya diberikan kepada pegas, pegasnya bertambah panjang ya Pak? Nah, ada pertanyaan bagus nih teman-teman ya, semuanya. Ketika mau berikan beban tadi, ya, pegasnya ini ternyata bertambah panjang. Nah, inilah yang akan coba kita identifikasi sekarang. Ya, untuk menjawab pertanyaan Kevin, Bapak akan memberikan LKS untuk kalian semua. Silakan kalian temui sendiri apa alasannya. Ya, silakan setiap masing-masing kelompok satu orang untuk maju ke depan untuk mengambil hal dan bahan LKS. Silakan. Ya. Cewek ya. Ini LKS-nya Bapak bagikan ya. Tolong tulis ketua kelompoknya. Kelompok membaca dari awal dulu tujuannya apa, kemudian silakan dijawab identifikasi masalahnya, kemudian juga nanti silakan mengumpulkan data. Nah, sekarang coba dibuka halaman 3, silakan coba dijawab identifikasi masalahnya. Silakan langsung bekerja. Dalam proses ini Bapak akan menilai ya, menilai 4 sikap ya, yaitu jujur, rasa ingin tahu, teliti dan tanggung jawab. Kemudian untuk prakteknya ini Bapak akan mengambil ada sekitar 5 rubrik ya penilaian, yaitu bagaimana prosedur kalian merangkai alat, pengukuran dan hasil percobaan. Ya, silakan selamat mengerjakan, Bapak akan berpilih. Ini pertama kali identifikasi masalah. Silakan berdiskusi ya. Ini ada step berikut. Silakan berdiskusi ya.
Gimana kalau misalnya yang waktu shock breaker itu di sepeda motor tuh tidak ada dihilangkan. Shock breaker tuh untuk apa? Ya, untuk menstabilkan misalnya ya pada motor itu masuk ke karena yang tidak rata. Jadi motornya tidak stabil. Jadi cak stabilizer. Karena itu mendadak kejut lagi ada kejut ya silakan mengidentifikasi masalah dulu ya. Apa yang terjadi shock breaker? Kira-kira apa sih identifikasi masalahnya ini? Kira-kira? Apa yang terjadi kalau nggak ada shock breakernya? Apa yang terjadi pada motornya? Udah. Komentar tadi. ini loh. Main detail po. Dan tingkat kenyamanan pengguna motor akan berkurang. Balik. Pendeknya guys. Baik, sekarang kita masuk ke pengumpulan data. Silakan semuanya berproses untuk mengambil data percobaannya ya. Tadi sudah identifikasi, silakan sekarang dibuka lembar belakangnya untuk mengambil data. Mengambil data ya. Coba. Masukkan dulu. Silakan ya, langsung mengambil data ya. 8 cm. Tambahin. Pakai pensil dulu dah. Bawa dikit. 9. Awal misalnya sebelum dikasih beban tuh 8 cm. Ketika dikasih beban Ini bebannya berapa? 50 gram. Jadi panjang bekasnya menjadi 9,5 cm. Garisnya mana garis? Nah, sekarang coba lihat data. Cuma nggak gitu ya? Enak gitu ya? Nah, itu sih Pak. Ini saya tarik. Coba ada lagi masa. 0,5. Maksudnya berapa? Ya 0,5. Kalau itu Yang 100. Susah weh. Keluarin berapa? Silakan ya diambil datanya, diukur yang tepat, jangan sampai nanti ada kesalahan dalam pengambilan data. Tolong ya, diperhatikan benar-benar. Tolong ukurnya itu dengan mata yang lurus, jangan sampai nanti ada terjadi kesalahan paralel ya, kesalahan dalam melihat hasil ukuran ya.
Tiko kan? Tidak sampai. Tengok. Lu ngomong satu malah. Turun. Tiko kan? Step selanjutnya yang akan kita coba yaitu pengolahan data ya. Silakan masing-masing kelompok ya mengolah data yang sudah didapatkan tadi ya. Setelah diolah nanti tolong dibuat grafiknya di LKS-nya, dibuat grafik. Silakan didiskusikan kira-kira dari percobaan tadi mana hasil yang kurang tepat itu ya. Silakan diskusikan, jangan sampai nanti grafiknya terjadi miskomunikasi ya. Tanya dengan Bapak apabila bingung tentang bagaimana pembuatan grafik ya. Nah, doa datanya aja ya. Itu yang 5 beban mana? 5 beban sampai 300. Oke, baik ya. Ini ketika mengambil grafik ya bagus ya. Silakan ditulis data-datanya di grafiknya. Sebenarnya diolah datanya. Dari sampingnya. Anak-anak, kita akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu verifikasi ya atau pembuktian. Ya. Jadi anak-anak, barusan Bapak sudah membuat penelitian. Ya, ternyata kelompok Alvin yang mendapatkan data untuk presentasi. Ya, mengingat waktu, maka hanya satu kelompok yang kita sekarang presentasi, tetapi kelompok yang lainnya bisa menanggapi nanti. Ya, tenang saja ya, ada bagian masing-masing. Baik, silakan kelompok Alvin perwakilannya saja ya untuk presentasi ke depan. Silakan ya, boleh berdua boleh. Kalau kita tanya dong. Sebentar ya anak-anak, ini karena ada grafiknya, jadi sebentar aja waktunya Bapak mau melihat datanya sebentar. Sekarang kesini nak. Semuanya, selanjutnya ke depan. Ini Bapak tadi sudah mengambil data dari semuanya ya. Dan kita akan coba mulai presentasinya ya, silakan. Selamat siang teman-teman. Siang. Jadi kami perwakilan dari kelompok kami akan presentasikan hasil kegiatan diskusi kami yang akan dipresentasikan oleh Alvin. Selamat siang. Siang. Barusan tadi kita melakukan percobaan dengan tujuan yang pertama kita bisa menentukan hubungan antara gaya yang bekerja pada pegas dengan pertambahan panjang pegas. Yang kedua, kita bisa menganalisis grafik hubungan antara gaya
yang bekerja pada pegas dengan pertambahan panjang pegas berdasarkan data hasil percobaan. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengolah data percobaan cukup. Yang keempat, kita bisa menjadikan hasil percobaan itu. Untuk percobaannya, kami menggunakan alat tembakan berupa pegas dan karet 1 buah. Di sini kami hanya menggunakan pegas. Yang kedua ada beban 50 gram, jumlah 5 buah. Yang ketiga mistar. Yang keempat statif lengkap. Sebelumnya kita telah melakukan integrasi di kartu buku, di mana buku itu sendiri dapat dirumuskan secara matematis dengan rumus F sama dengan K dikali kenaikan X atau pertambahan panjang pegas. Nah, di sini setelah kami melakukan percobaan, kami mendapatkan hasil data seperti ini. Ini adalah grafiknya. Hasil pertambahan panjangnya yang pertama adalah 0,12. Kemudian yang kedua 0,035, yang ketiga 0,058, yang keempat 0,081, dan terakhir 0,014. Ini di sini ada gayanya 0,5, 1, 1,5, 2, dan 2,5. Dimana kami mendapatkan gaya ini dengan cara mengalihkan massa yang diberikan secara terhadap gelas dikalikan dengan gaya gravitasi. Untuk G-nya kami memakai 10 meter per second kuadrat. Bisa dilihat di sini grafiknya. Grafiknya selalu naik ke atas karena perpanjangan pegas itu selalu berbanding lurus dengan beban yang kita berikan. Apakah ada yang bertanya dari hasil presentasi kami tadi? Terima kasih atas kesempatan bertanya. Tadi kelompok kalian menyebutkan bahwa tujuan dari penelitian ini untuk menentukan hubungan antara gaya yang bekerja pada pegas dengan pertambahan panjang pegas maksud saya. Jadi apakah kalian telah menemukan apakah ada hubungan antara massa beban tersebut dengan pertambahan panjang pegas itu sendiri? Terima kasih. Terima kasih saudari Mania. Silakan saudari Alvin. Saudara Alvin. Untuk hubungannya sendiri, hubungannya adalah perpanjangan pegas dengan massa beban itu berbanding lurus. Jadi gini, jika kita menambahkan semakin banyak beban yang kita tambahkan, maka pegas itu akan semakin elastis dan perpanjangannya akan semakin panjang. Dan sebaliknya, jika beban yang kita kurangi, maka pegasnya akan semakin pendek. Nah, silakan selanjutnya. Silakan saudara David. Oke, terima kasih. Kan tadi kan kelompok kalian mengatakan pertambahan panjang dan gaya. Dan setiap pegas itu kan pasti ada konstanta pegas tuh. Ya. Boleh kalian sebutkan nggak konstanta pegasnya? Terima kasih. Terima kasih. Untuk nilai konstanta pegasnya, yang pertama itu 41,666, kami ambil yang lebih 1,66. Dan kemudian yang kedua 28,57, yang ketiga 25,86, yang keempat 24,691, kemudian yang terakhir 24,038. Rata-ratanya gimana? Rata-ratanya sendiri setelah kami kalkulasi, kami dapatkan hasil 28,9656. 28,96. Kelompok ujung coba mendengar cara ratanya berapa? Cara ratanya berapa? Kami 26,1 meter per meter. 26. 26 ya ratanya ya. Ini 28, 26, yang ini 29,66 meter per 29. Ini 27. Ini oh ini 26. 20. Nah, silakan ada pertanyaan. Kan konstanta pegas itu kan harus sama karena pegasnya sama, tapi kok konstanta pegasnya itu berbeda-beda ya? Bisa dijelasin nggak? Maksudnya kan konstanta pegas itu kan harus kayak harusnya sama kayak GLBB, harusnya
kenaikannya tuh sama. Kenapa ini kok berbeda-beda? Oke, Pak jelas, bagus ya yang Samuel ya. Begini, maksud Samuel itu kelompoknya dulu, kelompok yang di depan ya. Kalian menggunakan gas yang sama atau tidak? Yang sama. Nah, setiap K-nya kan berbeda-beda hasil K-nya ya. Padahal pertambahan panjangnya akan masukkan 50 terus gitu ya. 50 gram jadi 100, 50 lagi gitu kan. Nah, kenapa konsentrasi gasnya tidak sama? Silakan. Saya jawab tidak. Kalau tidak bisa yang lainnya coba berpikir semuanya. Karena ini pertanyaan yang bagus ya. Karena pertambahan sini kan kami mendapatkan pertambahan panjang tugasnya itu kan tidak konstan pertambahan tugasnya. Dari 0,1 menjadi 0,5 itu kan bisa 23 0,13 kan dari 35 ke 58 terus ke 0,81 kemudian ke 0,64 itu tidak konstan pertambahannya kan. Kalau GLBB kan dia bergerak atau menambah panjangnya secara konstan, sedangkan yang kami dapat panjang tugasnya di sini menambah panjangnya tidak bertambah secara konstan. Oke, baik. Itu ya, pertanyaannya ya. Kalian dapatkannya hampir mirip atau beda-beda semua? Ada yang sama nggak? Nggak sama. Kelompoknya ini? Tidak sama Pak. Ada yang sama nggak? Tidak. Ada yang sama nilainya? Depannya? Tidak. Tidak sama ya? Tidak ada Pak. Kelompok ini? Tidak sama juga? Yang ini? Tidak ada yang mirip? Oke, jadi perhatikan sebenarnya dalam praktikum ini, nah ini konsepnya ya. Ketika ada pertambahan panjang, seharusnya nilai K yang kita dapatkan itu sama, seharusnya ya. Tetapi kenapa berbeda-beda? Ini ada namanya kesalahan dari sistematik atau alatnya. Coba perhatikan tugas masing-masing. Apakah semuanya itu murni sudah bagus tugasnya atau ada hitam-hitamnya? Ada ya, yang sudah berkarat gitu ya. Anak-anak, memang alat kita ini perhatikan ya, walaupun secara nyatanya ya ini ada timbul korosi atau karat gitu ya, tetapi yang tujuan kita belajar ini yaitu adalah bagaimana kalian semuanya tahu ya hubungan antara ya gaya yang diberikan dengan pertambahan panjangnya ya. Walaupun secara konseptual ya nilai K itu konstan sebenarnya ya. Jadi soal-soal standar nanti nasional maupun evaluasi nanti harus tahu nilai K itu sebenarnya sama. Bagus, kelompok aku sudah menyatakan di grafiknya sebenarnya. Di grafiknya ini sudah jelas dia lurus gitu ya. Ini mengatakan kalau lurus ini berarti dia berbanding lurus ya. Semakin besar bebannya semakin besar juga. Terima kasih pertanyaannya. Dari apa yang saya dapat ada, tadi Anda bertanya, bisakah pertambahan panjang tugas itu tetap, sedangkan beban yang kita berikan itu menurut analisis data yang kami dapat dan serta diskusi kami tadi, menurut kami itu tidak bisa, karena semakin besar beban yang kita tambahkan kepada tugas itu, maka dia akan semakin panjang. Apakah tidak ada batas elastisitasnya? Ada. Pasti ada. Dengan cara simpelnya kami akan menjelaskan secara ini. Kan kita pernah semua naik motor tuh, ya kan? Di motor itu kan ada shockbreaker. Misalnya kalau kita sendirian di atas motor itu kan shockbreakernya hanya cuma kayak ini nih, sedikit kan? Shockbreakernya cuma sedikit. Mungkin kalau kita berboncengan, dia akan semakin sempit rongga di antara shockbreakernya. Kemudian, misalnya tuh kalau misalnya kita tarik 3, tarik 4 misalnya kan, maka shockbreaker itu kan akan tertekan dan dia tuh nggak bisa lagi nahan beban kita. Kayak dia tuh patah. Kalau misalnya juga kayak beban yang tadi, misalnya itu kan batas yang kami kita berikan 250 gram. Coba aja kalian berikan sekitar 1 kilo, mungkin dia akan tarik, dia nggak bisa balik lagi. Stop aja kilo. Terima kasih atas segala pertanyaan semuanya. Sekian presentasi dari kami. Ya, sekarang kita masuk ke langkah yang terakhir. Kita masuk ke langkah yang terakhir yaitu menarik
bagaimana kesimpulan yang didapatkan dari semua ini? Silakan. Closing dulu. Menurut kami sih, kesimpulan dari percobaan atau praktikum ini adalah konstanta tugas sebanding dengan gaya bekerja pada suatu benda dan berbanding terbalik dengan pertambahan panjang tugas, dan elastisitas suatu benda memiliki batas-batas tertentu. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk melakukan ini. Ada yang lain sebelum menutup beneran? Masih ada yang lain kesimpulannya? Udah bagus, ada 2 poin. Ini sudah, tadi ini sudah. Kelompok Jason David, Geo dan yang sini, silakan. Kesimpulannya? Ada? Ayo. Ya, silakan. Sendiri ya. Ya, berani, sendiri. Sebenarnya kesimpulan yang kami dapatkan itu hampir sama dengan kelompok Yusuf. Dan setiap benda elastis itu memiliki kelenturan dan memiliki batas-batasnya. Kemudian kalau naik grafik yang tadi, biasanya gimana? Semakin apa? Silakan. Semakin berat suatu beban, maka semakin panjang pula tugasnya. Tugasnya, sehingga beban itu berbanding lurus terhadap pertambahan. Ya, kita juga untuk kelompok ini yang lainnya. Baik, Bapak mengonfirmasi karena keseluruhan dari praktikum ini sebenarnya ya tujuannya tadi sudah kita sampaikan bahwasanya untuk mengetahui ya bahwasanya kalau beban itu bertambah maka pertambahan panjangnya juga semakin besar. Kesimpulan utuhnya adalah yang disampaikan oleh Yusuf dan juga David lengkap sekali bahwasanya ya semakin besar ya itu paling utama ya semakin besar ya gaya atau beban yang kita berikan maka semakin besar juga pertambahan panjangnya dan sebaliknya semakin kecil atau kita kurangi bebannya maka juga semakin pendek pegas itu kembali ke bentuk awal. Baik anak-anak dengan ini makanya langkah kita sudah selesai. Silakan alat-alatnya diletakkan ke depan kemudian mejanya dikembalikan ke bentuk semula kita akan evaluasi untuk hari ini silakan ya. Silakan LKS dikumpulkan satu. Silakan semua buku disimpan, semua bukunya disimpan. Mejanya agak geser sedikit ya. Baik, selamat mengerjakan waktunya 15 menit ya, silakan. Silakan, kerjakan aja. Masih jauh di belakangnya ya. Semuanya ya, harap tenang.
anak-anak, sekarang tibalah kita di penutupan. Ya. Nanti kalau sudah melakukan kegiatan dari proses praktikum dan terakhir di sini Bapak akan bertanya untuk kesimpulan kembali secara keseluruhan dan referensinya kira-kira siapa yang akan mencoba menyampaikan. Saya sedia. Silakan untuk kesimpulan dan referensi. Ada untuk penyampaian. Saya. Silakan. Bapak yang menunjuk kalau tidak ada. Ya, nggak usah, silakan. Jadi gimana ya? Kesimpulan yang saya dapatkan dari praktek adalah apabila satu tugas yang diberi beban, maka yang akan tambah panjang dan setiap tugas itu akan menjadi batas praktis. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Mas. Kemudian satu lagi, Fania menyampaikan refleksinya juga. Kira-kira apa sih yang kita dapatkan pada hari ini tentang karakternya, kemudian juga bagaimana prosesnya dalam pembelajaran, apa sih yang kita dapatkan? Ini secara untuk semuanya menggunakan. Jadi setelah kami berproses dalam kelompok tadi, kami pun menyadari bahwa betapa pentingnya kerjasama dalam kelompok agar tidak terjadi kesalahpahaman, miskomunikasi, dan juga betapa pentingnya kita membagi tugas agar pekerjaan yang diberikan itu cepat selesai dan hasilnya tepat dan cepat. Kemudian dalam melakukan percobaan tadi, kami juga menyadari kita tuh harus jujur dalam melakukan percobaan karena itu juga merupakan salah satu dari sikap ilmiah di mana kita harus jujur dalam melaporkan data dari hasil percobaan yang kita lakukan. Terima kasih. Sebagai selanjutnya ya, sebagai tugasnya di rumah, coba dibuka buku cetaknya. Tugas ya, itu ada beberapa tugas ya, untuk dikumpul minggu depan ya. Di halaman 52 boleh dicatat di buku catatannya ya. 52 nomor 1 sampai 5 ya. 1 sampai 5 nomor 15 ya, pakai jalan ya. Baik, untuk minggu depan ya, untuk minggu depan kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu susunan tugas ya. Jadi kelas IPA 1 sudah susunan tugas nih ya, sudah lanjut, kita selanjutnya akan masuk ke susunan tugas. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis ya, makanya itu kita cukup sampai di sini, sampai jumpa di depan ya. Bapak Andri, selamat siang anak. Bersiap. Salam kepada Bapak. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see